Setiap rumah menyimpan rahasia, dan aku adalah rahasia yang dikubur dalam sunyi. 7 tahun menjadi istri tanpa nama, tanpa pesta, tanpa pengakuan. Hingga akhirnya, sebuah undangan pernikahan datang, atas nama suamiku dan wanita lain. Semua orang mengira aku hanya kerabat jauh, tapi hari itu aku datang. Bukan untuk merebut, bukan untuk menangis. Aku datang untuk berdiri, dan saat mereka tertawa, aku diam. Karena diamku adalah permulaan dari segalanya. Sebelum kita masuk ke kisah ini, jangan lupa tekan suka, komen, dan subscribe, agar kamu gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Ayla tinggal di sudut senyap kota, sebuah apartemen kecil, jauh dari jalan utama. Jendela besar menghadap langit kelabu. Ia menyukai diam. Diam yang membentang luas seperti luka yang tak pernah dijahit. Setiap pagi, ia menyeduh teh, duduk di kursi rotan warisan ibunya, dan memandangi ponsel yang tak pernah berbunyi. Tak ada "selamat pagi" dari suaminya. Tak ada pelukan, tapi ia tetap istri. Begitu kata akad 7 tahun lalu. Pernikahan mereka terjadi tanpa pesta. Tanpa saksi selain 2 orang tua dan langit malam yang redup. Katanya saat itu Galang belum siap dilihat dunia. Katanya karirnya sedang naik, ia harus menjaga citra. Ayla percaya. Galang. Lelaki dengan sorot mata, tajam dan senyum yang selalu berhasil menyihir siapapun. Di luar sana, semua orang mengaguminya. Di rumah ini, ia jarang ada. Pulang hanya saat perlu. Berbicara hanya jika penting. Tapi Ayla bertahan. "Aku cinta kamu," katanya suatu malam. Lalu diam kembali bertahun-tahun. Ia tak punya teman di kota ini. Hanya ibu yang sesekali menelepon, menanyakan kabar dan mengingatkan untuk tetap sholat. Ayla tak pernah mengadu. Ia hanya menjawab, "Aku baik-baik saja, Bu." Setiap malam ia menanti, tapi pintu tak kunjung diketuk. Kadang ia tidur dalam doa, kadang dalam tangis yang tak bersuara. Ia berpikir, mungkin beginilah cinta setelah janji. Tidak lagi hangat, tapi tetap dipegang, meski terluka. Dan hari itu pun datang. Sebuah undangan dikirimkan padanya. Bukan dari Galang, tapi dari dunia yang telah lama tak mengenalnya. Undangan pernikahan. Nama pengantinnya, Galang dan Clarissa. Jantung Ayla berhenti sejenak. Tapi ia tak menangis. Tidak malam itu. Ia hanya berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Lalu berkata pelan, "Aku akan datang." Ayla duduk di meja makan. Di depannya, undangan dengan warna emas lembut dan pita satin merah muda. Elegan, indah, mewah. Seperti pernikahan dalam mimpi. Tapi untuk orang lain. Ia membaca lagi nama itu. Galang Wijaya dan Clarissa Mahardika. Seolah 7 tahun bersamanya tak pernah ada. Seolah dirinya hanya bayangan. Angin. Hantu. Tak ada pesan dari Galang. Tak ada penjelasan. Hanya undangan dari pihak wanita. Dan ia tahu, ini bukan kesalahan. Ini disengaja. Perlahan, kilas balik berjatuhan. Beberapa bulan terakhir, Galang makin jarang pulang. Katanya banyak urusan, banyak pekerjaan. Tapi Ayla bukan perempuan bodoh. Ia hanya terlalu lama memaafkan. Senyum Galang berubah jadi formalitas. Tatapannya dingin. Sentuhannya nyaris tak ada. Tapi Ayla tetap menyajikan makan malam. Menyetrika bajunya. Menunggu pintu diketuk. "Galang mulai jauh ya, Mbak," kata penjaga apartemen tempo hari. Ayla hanya tersenyum. Bahkan ia tak tahu suaminya kini tinggal di mana. Ia mulai mengingat potongan-potongan kecil yang dulu ia abaikan. Wewangian asing di baju Galang. Bekas lipstik halus di kerah putihnya. Nada bicara yang penuh jaga jarak. Sinyal-sinyal yang ia telan mentah-mentah. Dulu Ayla pikir semua pernikahan seperti ini. Hening, hambar, tapi harus dijaga. Karena janji suci tak bisa dicabut sembarangan. Tapi rupanya, tidak semua orang menganggap janji itu suci. Ia menatap undangan itu lama, lalu menyimpannya di laci. Tapi hatinya tak bisa disimpan. Hatinya retak. Tanpa suara, tanpa drama, hanya diam yang menggema.
Di malam itu, ia berjalan ke cermin. Rambutnya sudah sedikit kusut. Mata sayu. Kulit pucat. Tapi masih ada Ayla di sana. Perempuan yang dulu dipilih, lalu disembunyikan. Ia menatap dirinya sendiri. Lalu berkata, "Aku bukan kerabat jauh. Aku istrinya." Dan sejak malam itu, ia mulai menyusun langkah. Firasat itu tak datang tiba-tiba. Ia seperti kabut, pelan-pelan menyelimuti hati Ayla. Tak tajam, tak gamblang, tapi menyisakan rasa dingin yang tak bisa dijelaskan. Dan Ayla, seperti biasa, memilih diam. Ia mulai memerhatikan jam-jam Galang pulang yang makin tak masuk akal. Nada bicaranya yang seperti bicara pada bawahan, bukan pasangan. Bahkan sentuhan pun jadi barang langka. Tak ada pelukan saat pulang. Tak ada cium kening saat berangkat. "Galang, kamu kenapa?" Pernah Ayla bertanya lirih. Galang hanya menjawab singkat, tanpa menoleh. "Capek, banyak urusan." Bahkan ketika Ayla memasak masakan favoritnya, soto Lamongan dengan koya buatan sendiri, Galang hanya mencicip sedikit lalu bangkit. Pergi ke kamar tanpa bicara. Dulu, masakan itu membuat Galang memeluknya dari belakang. Kini hanya sisa piring dingin dan rasa yang menggantung. Ayla mulai merasa tak dikenal, seperti orang asing yang tinggal di rumah sendiri. Ia mencoba mencari alasan. Mungkin Galang sedang tertekan, mungkin butuh waktu sendiri. Tapi waktu terus berjalan, dan yang ia temukan hanya keasingan. Pada suatu malam, Galang pulang larut. Ada bekas bedak di kerah kemejanya. Ayla tahu itu bukan miliknya, tapi ia tak bertanya. Ia hanya menatap Galang dari jauh, lalu kembali ke dapur. Tangannya mencuci piring, tapi pikirannya tenggelam. Ada nomor asing yang pernah menghubungi. "Perempuan?" menanyakan Galang. Saat Ayla menjawab, suara di seberang langsung menutup sambungan. Ia ingin mengabaikannya, tapi hatinya tak bisa lagi ditipu. Ia mulai membuka laptop, mencari nama Clarissa. Sosialita muda, anak pengusaha besar, wajahnya ada di mana-mana. Di TV, di acara gala. Dan di sisi Galang. Potret itu jelas, mereka berdiri berdampingan, tersenyum. Seolah dunia sudah merestui, seolah Ayla tak pernah ada. Dadanya sesak, tapi tidak menangis. Ia sudah terbiasa menahan air mata. Malam itu, Ayla berdiri di balkon apartemen. Angin membawa suara-suara kota. Ia merasa kecil, terlupakan, tapi ada sesuatu di matanya. Api kecil, tidak menyala terang, tapi cukup untuk bertahan. "Aku tahu sekarang," bisiknya pada diri sendiri. Dan dari malam itu, Ayla berhenti berharap. Hari-hari berlalu tanpa pelukan, tanpa tanya, tanpa pamit. Ayla bangun pagi, menyiapkan sarapan yang tak pernah disentuh. Menyapu lantai yang tak pernah kotor. Menunggu pintu yang tak pernah diketuk. Ia bukan istri. Ia hanya bayangan yang mondar-mandir di sudut rumah. Tak diajak bicara, tak dipedulikan. Ia ada, tapi tak dianggap ada. "Besok aku dinas luar kota," kata Galang suatu malam sambil merapikan koper. Ia tak menatap Ayla. Ucapannya dingin, seperti menginformasikan kepada sekretaris. Ayla mengangguk, tak bertanya akan pergi kemana, dengan siapa, sampai kapan. Karena ia tahu jawabannya bukan untuk didengar, apalagi dipercaya. Galang pergi, pagi-pagi sekali. Bahkan tak ada salam, tak ada kecupan di dahi seperti dulu. Ayla berdiri di pintu, sendirian, lama, hanya untuk memastikan dirinya benar-benar sendiri. Hari itu, Ayla tak membuka jendela, tak menyentuh ponsel. Ia hanya duduk di lantai, bersandar pada dinding. Tubuhnya utuh, tapi jiwanya lelah. Ia lelah menyimpan pertanyaan, lelah mencari alasan untuk tetap bertahan. Malamnya, ia menelepon ibu. Suara lembut dari seberang mengalir seperti air di sela-sela luka. Tapi Ayla tetap berkata, "Aku baik-baik saja, Bu." Sebab jika ia menangis, ibunya akan tahu. Dan Ayla tidak ingin ibunya ikut terluka karena dosa orang lain. Beberapa hari kemudian, Galang pulang. Tapi tak membawa oleh-oleh, tak membawa senyum. Hanya tubuh yang asing dan aroma parfum mahal yang tak dikenalnya.
Aku keluar, kata Galang saat malam menjelang. Ia memakai jas, parfum, sepatu kulit hitam mengilap. Kemana? Tanya Ayla. Pelan, seperti gumaman dari dasar hati. Galang menatapnya. Kali ini benar-benar menatap. Tapi dengan wajah datar, mata penuh penilaian. Ada acara keluarga, dan kamu nggak perlu ikut. Kata itu menusuk lebih dalam dari belati. Ayla diam. Tapi dalam diamnya, ada yang pecah. Ia sadar. Ia bukan bagian dari hidup Galang. Bahkan untuk sekadar diperkenalkan sebagai istri pun, ia dianggap tak layak. Tak lama, pintu tertutup. Keras, meninggalkan sunyi yang menggema hingga ke relung hati. Malam itu, Ayla berdiri di depan cermin. Menatap wajah yang mulai asing, mata yang lelah, bibir yang tak lagi tersenyum. Ia bertanya dalam hati, kalau aku bukan istrimu, siapa aku selama ini? Dan untuk pertama kalinya, Ayla menangis. Bukan karena ditinggal, tapi karena ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Hidup Ayla seperti air genangan, diam, tenang, tapi tak pernah jernih. Hari-hari berlalu dalam kebekuan. Ia tak lagi menunggu Galang pulang, tak lagi bertanya akan kemana. Ia hanya hidup sekadarnya. Sampai suatu pagi yang basah oleh gerimis, Ayla memutuskan keluar. Ia butuh udara. Butuh melihat dunia di luar dinding apartemen yang dingin dan tak berjiwa. Ia melangkah ke kafe kecil di sudut kota. Tempat biasa ia dan Galang dulu bertemu saat masih rahasia. Meja sudut, jendela besar, lampu kuning hangat. Banyak kenangan tertinggal di sana. Kenangan yang kini membusuk perlahan. Ia memesan teh. Duduk sendiri, mengamati lalu lalang orang yang tampak utuh, tak seperti dirinya. Saat itulah ia melihatnya. Galang, masuk dari pintu samping, mengenakan sweater kasual, tertawa kecil, bersama seorang perempuan. Clarissa, perempuan dari internet itu, perempuan dari foto-foto gala, perempuan dari undangan. Tangan mereka bergandengan, wajah Galang bersinar. Ia terlihat muda, bebas, penuh cinta. Cinta yang bukan milik Ayla. Waktu seolah berhenti. Teh di meja Ayla mendingin. Tangannya gemetar. Tapi ia tak menangis. Tidak di tempat umum. Tidak di hadapan wanita yang mengambil semuanya darinya tanpa tahu bahwa ia sedang merampas. Clarissa mencium pipi Galang. Manja. Tanpa ragu. Seolah dunia milik mereka. Seolah tak ada perempuan lain yang pernah Galang sebut sebagai istri. Ayla bangkit perlahan, meninggalkan uang di meja. Langkahnya tenang, tapi jiwanya remuk. Di luar, gerimis masih turun. Jalanan basah, langit abu-abu. Ia berjalan tanpa arah. Masing-masing langkahnya seperti membenamkan luka lebih dalam ke dada. Malamnya, Galang pulang seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Meletakkan kunci di meja, membuka sepatu, dan duduk di sofa. Kamu dari mana? Tanya Ayla. Lirih, tapi tegas. Galang melirik sebentar. Ngopi sama klien, jawabnya datar. Kebohongan. Ia tahu itu, tapi ia tak berteriak, tak mengamuk. Ia hanya mengangguk pelan, lalu masuk ke kamar. Di balik pintu, Ayla bersandar. Matanya tak berkedip, hatinya lah yang menangis. Tangisan yang tak bersuara tapi mengguncang jiwa. Saat itulah ia tahu, pengkhianatan itu nyata. Bukan lagi dugaan, bukan lagi firasat. Ia sudah melihatnya sendiri. Dan tak ada luka yang lebih menyakitkan, selain dikhianati oleh orang yang paling kau percaya untuk menjaga hatimu. Ayla tak bicara sepatah kata pun malam itu. Ia hanya duduk di tepi ranjang, menatap langit-langit kamar yang diam-diam menjadi saksi dari rumah tangga yang kini hanya tinggal rangka. Galang sudah tidur di sofa, seperti biasa. Bahkan sebelum kejadian itu, mereka sudah tak lagi satu ranjang. Alasannya macam-macam. Pekerjaan, kebiasaan tidur, ruang gerak. Tapi semua itu hanya alasan. Untuk menjauh. Malam berjalan lambat. Ayla menggenggam ponselnya, membuka ulang foto-foto mereka di masa lalu. Senyum Galang di pelaminan sederhana, pelukannya saat pertama kali mereka pindah ke apartemen ini. Semua itu kini terasa asing,
seperti mimpi dari kehidupan orang lain. Keesokan harinya, Ayla tetap menjalankan rutinitasnya. Ia menyeduh teh, menyetrika kemeja kerja Galang, dan menyapu lantai seperti biasa. Tapi ada yang berbeda. Dalam diamnya, ada yang hilang. Ia tak lagi berharap. Galang memperhatikan Ayla sebentar. Mungkin merasa ada yang tak sama. Tapi seperti biasa, ia memilih tidak bertanya. Ia memakai jas, menyemprotkan parfum mahal, lalu melangkah pergi. "Jangan tunggu aku makan malam," katanya sebelum menutup pintu. Ayla mengangguk. Hanya itu. Saat pintu tertutup, ia berdiri lama di depan cermin, menatap bayangan dirinya yang semakin redup. Mata sembab, wajah pucat, hati kosong. Tapi ia tetap berdiri. Itu saja sudah cukup hari ini. Ia pergi ke kamar, mengambil kotak kecil dari dalam lemari. Kotak kayu tua yang selama ini ia simpan di bawah tumpukan baju. Di dalamnya ada buku nikah mereka. Lapuk, berdebu, tapi masih utuh. Ada juga foto-foto lama, bukti-bukti cinta yang kini menjadi saksi kebohongan. Dengan tangan gemetar, Ayla membaca ulang nama di buku nikah itu. Galang Wijaya dan Ayla Ramadhani. Tertanggal 7 tahun lalu. Disahkan oleh negara, disaksikan langit malam, dan harapan yang tak tahu akan dibunuh di tengah jalan. Ia menutup kotak itu perlahan. Hatinya sakit, tapi tak mengeluh. Ia hanya duduk di lantai, bersandar pada dinding, dan membiarkan waktu mengalir tanpa suara. Malam kembali datang. Galang belum pulang, dan Ayla sudah tidak mencarinya. Tidak karena ia menyerah, tapi karena ia mulai mengerti kehadirannya tak lagi berarti. Ia bukan lagi bagian dari hidup Galang. Ia hanya sisa dari janji yang dilupakan. Dan untuk pertama kalinya, Ayla tak merasa sedih, hanya kosong. Dan kosong itu lebih menakutkan dari air mata. Hujan turun pelan, membasahi jendela kamar yang sudah berhari-hari tak dibuka. Ayla duduk di ujung ranjang, memeluk lututnya sendiri. Sudah seminggu Galang jarang pulang. Kalaupun datang, hanya sebentar. Mengganti baju, lalu pergi lagi. Seolah apartemen ini hanya tempat singgah, bukan rumah. Dan Ayla bukan lagi penghuninya, hanya bayangan. Tak terlihat, tak disebut. Suatu pagi, ia melihat koper di dekat pintu. Galang tengah memasukkan beberapa pakaian ke dalamnya. Dasi, kemeja, sepatu, jas. Semua dilipat rapi, tanpa suara. "Ada perjalanan lagi?" tanya Ayla, berusaha tenang. Galang tak menatap. Ia hanya mengangguk sambil terus merapikan isi koper. "Berapa lama?" "Kau tak perlu tahu," jawabnya datar. "Aku akan sibuk." Jawaban itu lebih dingin dari hujan di luar. Tapi Ayla hanya diam. Ia sudah berhenti menuntut penjelasan. Ia tahu, dirinya tak lagi dimasukkan ke dalam rencana hidup Galang. Sebelum pergi, Galang menyerahkan sebuah amplop. Bukan uang, bukan surat cinta, tapi akta cerai. Tanpa kata, tanpa alasan. Hanya selembar kertas yang meruntuhkan 7 tahun kebersamaan. Ayla tak mengambilnya. Ia hanya menatap amplop itu sejenak, lalu berbalik masuk ke kamar. Pintu kamar ditutup, dan di luar suara koper diseret menjauh. Malam itu, Ayla membuka laci kecil tempat ia biasa menyimpan perhiasan. Kotak itu kosong. Cincin kawin yang dulu selalu ia pakai, hilang. Ia ingat, Galang pernah memintanya melepas cincin itu untuk diperbaiki. Tapi tak pernah dikembalikan. Perlahan, semua yang berkaitan dengan dirinya telah dihapus. Cintanya, pernikahannya, bahkan keberadaannya. Keesokan harinya, apartemen itu terasa asing. Suara Galang tak terdengar lagi. Aroma parfumnya menghilang. Foto mereka di dinding sudah diturunkan. Lemari pakaian yang dulu penuh, kini setengah kosong. Bahkan handuk Galang pun tak ada di gantungan. Ia telah benar-benar disingkirkan. Bukan dengan bentakan atau pengusiran, tapi dengan ketidakhadiran. Dengan penghilangan perlahan-lahan yang membuatnya merasa tak pernah ada. Ayla duduk di ruang tengah, menatap dinding putih yang kosong. Tak ada suara, tak ada siapa-siapa. Dan untuk pertama kalinya,
ia benar-benar merasa sendirian. Bukan karena ditinggal, tapi karena sudah lama tak dianggap. Tak ada yang pecah malam itu. Tak ada vas bunga yang dilempar. Tak ada suara tangis yang memekakkan. Tapi hati Ayla runtuh dengan cara yang paling sunyi. Ia duduk di lantai kamar, menggenggam amplop itu. Akta cerai yang dingin, resmi, tanpa perasaan. Hanya tanda tangan Galang yang mencolok, tegas, seolah tak ada keraguan sedikit pun saat melepaskannya. Di sisi lain, tempat untuk tanda tangannya sendiri masih kosong. Dan Ayla hanya menatapnya lama, seperti menatap liang gelap yang tiba-tiba terbuka di bawah kakinya. Ia tak tahu harus kemana, tak tahu siapa yang bisa ia ajak bicara. Dunia seakan tertutup. Ia terperangkap di balik tembok-tembok keheningan yang dibangun oleh cinta yang dikhianati. Ia tak menangis. Air matanya seolah sudah kering sejak hari Galang menggenggam tangan perempuan lain. Yang membuatnya sakit bukan kehilangan laki-laki itu, tapi kehilangan dirinya sendiri. 7 tahun ia hidup untuk Galang, menjadi istri dalam bayangan, menunggu, melayani, mencintai tanpa diakui. Dan kini, bahkan sebagai mantan, ia pun tak diberi tempat. Tak ada pamit, tak ada maaf, tak ada penjelasan. Hanya akta cerai dan sisa-sisa ingatan. Hari-harinya menjadi sunyi. Ia tak lagi membuka tirai, tak menjawab telepon, bahkan tak menyentuh makanan. Tubuhnya mulai melemah, tapi batinnya lebih dulu mati. Ia teringat ibunya. Suara lembut di kampung yang sering mengingatkan. Hati perempuan kuat kalau ikhlas, tapi jangan sampai terlalu ikhlas, sampai lupa mencintai diri sendiri. Ayla menutup mata. Tangannya meremas kain selimut. Di dalam dada ada gelombang perasaan yang mengaduk-aduk. Bukan marah, bukan benci, tapi kehampaan. Ia mulai menghindari cermin. Ia tak sanggup menatap wajah sendiri. Tak sanggup melihat perempuan yang dulu penuh harapan. Kini hanya bayang-bayang kelabu yang nyaris menghilang. Tapi di tengah kehancuran itu, malah membisikkan sesuatu ke telinganya. Sebuah pertanyaan sunyi. Jika kamu bisa dihancurkan sedalam ini, berarti kamu juga bisa membangun kembali dari dasar. Ayla membuka mata. Menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak semua itu terjadi, ia menarik napas dengan sadar. Dan dari napas itulah, awal yang baru mulai berdenyut. Masih lemah, masih kecil, tapi nyata. Pagi itu, Ayla bangun lebih awal dari biasanya. Tubuhnya masih lemah, mata masih sembab, tapi ada sesuatu yang berbeda. Ia merasakan hembusan angin dari jendela yang terbuka sedikit. Sejuk. Seperti pertanda bahwa dunia belum sepenuhnya menolaknya. Ia melangkah pelan ke dapur, memasak air, menyeduh teh, dan duduk di meja makan. Tempat yang dulu menjadi saksi dari sepi. Tapi kali ini, ia duduk bukan untuk menunggu. Ia duduk untuk kembali bernapas. Hari-hari berikutnya, ia isi dengan hal-hal kecil. Menyapu lantai, mencuci baju, mengganti spray. Tak ada yang luar biasa, tapi setiap gerakan membawa Ayla sedikit demi sedikit menjauh dari kubangan luka. Di sela-sela itu, ia mulai membuka kotak lamanya. Isinya bukan kenangan bersama Galang, tapi mimpi-mimpinya yang pernah terkubur. Ia menemukan jurnal kuliah, sketsa desain baju, dan proposal usaha butik kecil yang dulu ia buat sebelum menikah. Matanya membaca tiap lembar dengan hati yang mulai hangat. Ia teringat pada dirinya yang dulu. Ayla si pemimpi. Ayla yang ingin punya lini busana sendiri. Ayla yang dulu percaya bahwa perempuan bisa kuat tanpa harus berada di balik bayang-bayang laki-laki. Di luar, hujan turun pelan. Tapi kali ini tak membuatnya meringkuk dalam selimut. Ia duduk di dekat jendela, menggambar sketsa di atas kertas kosong. Tangan gemetar, tapi ia terus menggambar. Malamnya, ia membuka ponsel. Mengetik pesan kepada seseorang yang sudah lama tak ia hubungi. Reyhan, kamu masih buka toko kain itu? Aku butuh bahan katun. Dan mungkin teman ngobrol. Tak lama, balasan datang. Hangat, ringan, tanpa tanya-tanya menyakitkan. Datang aja Ayla, kapanpun.
kita bisa mulai dari mana saja. Hati Ayla bergetar. Masih ada orang yang melihatnya bukan sebagai istri yang ditinggalkan, bukan sebagai wanita yang gagal, tapi sebagai Ayla, manusia yang bisa mulai lagi. Malam itu, ia berdiri di depan cermin. Rambutnya ia ikat ke belakang. Wajahnya masih pucat, tapi matanya menyimpan api kecil. Ia bukan lagi perempuan yang hancur. Ia adalah perempuan yang mulai mengumpulkan serpihannya satu persatu. Dan meski suaranya masih pelan, dalam hati ia berkata, "Aku akan hidup, bukan hanya bertahan." Langkah Ayla pelan saat menapaki trotoar menuju toko kain Reyhan. Ia mengenakan jilbab polos dan tas selempang lusuh yang dulu selalu menemaninya kuliah. Tak banyak yang berubah di toko itu. Cat tembok yang mulai mengelupas, aroma kayu, dan suara bel pintu yang berdering setiap ada yang masuk. Reyhan menyambutnya dengan senyum tak dibuat-buat. "Ayla, akhirnya datang juga?" Ayla tersenyum tipis. Tak menjawab, hanya memeluk sahabat lamanya itu dengan pelan. Pelukan yang menyimpan semua duka yang belum pernah ia ucapkan. Mereka duduk di sudut toko. Tak banyak kata, hanya cerita-cerita ringan tentang bahan kain, pelanggan cerewet, dan kopi sachet yang kebanyakan gula. Ayla tak bercerita tentang Galang, tapi Reyhan tahu. Ia selalu tahu. Beberapa hari setelah itu, Ayla mulai rutin datang ke toko. Ia belajar menjahit ulang, mempelajari tren fashion terkini, membaca ulang catatan bisnis lamanya. Ia bahkan mulai menjahit satu demi satu potongan kain yang dulu ia tinggalkan begitu saja. Tangannya mulai luwes, meski jari-jarinya masih sering terluka. Reyhan membantu semampunya. Ia menawarkan koneksi, mengenalkan Ayla ke komunitas kecil pengusaha UMKM perempuan, dan memberikan beberapa bahan dengan harga teman. Ayla menolak dikasihani, tapi ia belajar menerima kebaikan dengan hati terbuka. Di rumah, ia mulai membersihkan apartemen. Foto-foto lama ia simpan. Bukan dibuang, hanya disimpan. Ia belum siap membakar semuanya. Tapi ia tahu, ia tak boleh hidup di antara puing-puing. Di sela-sela waktunya, Ayla mulai menyusun dokumen. Bukan untuk Galang, tapi untuk dirinya sendiri. Ia mulai membaca kembali akta cerai itu, mempelajari prosedur hukum, mencari tahu hak-hak istri yang ditinggalkan sepihak. Ia mencatat, mengarsipkan, mengumpulkan bukti-bukti. Percakapan, transfer bulanan yang menghilang. Bahkan foto Galang dengan Clarissa yang viral di media sosial. Bukan untuk menyerang, tapi sebagai perlindungan. Ia ingin berdiri bukan dengan air mata, tapi dengan dokumen di tangan dan kepala yang tegak. Setiap malam, ia duduk di depan cermin, menatap dirinya dalam diam. Di matanya kini tak hanya ada luka, tapi juga tekad. Ia belum sepenuhnya sembuh, tapi ia tidak lagi terluka untuk alasan yang sama. Dan ketika ia menatap benang-benang yang berserakan di meja kerja kecilnya, Ayla tahu, hidupnya, seperti kain itu, bisa dijahit kembali. Pelan-pelan. Satu garis lurus dalam kebisuan. Sudah sebulan sejak Ayla kembali menjejakkan kaki ke dunia luar. Dunia yang dulu terasa menakutkan, kini ia hadapi pelan-pelan. Ia berjalan tanpa takut menunduk, menyapa tanpa ragu, dan berbicara tanpa gemetar. Bukan karena semuanya sudah baik-baik saja, tapi karena ia memilih untuk berdamai. Di komunitas UMKM kecil yang dikenalkan Reyhan, Ayla mulai ikut aktif. Membawa rancangan busana muslimah sederhana yang ia desain sendiri. Beberapa ibu rumah tangga menyukainya. Bahkan ada yang langsung memesan untuk acara pengajian di kompleks. Ayla itu kalem, tapi idenya dalam, kata salah satu anggota. Dulu aku pikir dia pendiam karena pemalu. Ternyata dia hanya sedang menata ulang hidupnya. Kalimat-kalimat seperti itu pelan-pelan menghangatkan hati Ayla. Ia tak lagi merasa seperti bayangan. Ia mulai dilihat sebagai pribadi, sebagai perempuan yang punya suara, punya pilihan, punya karya. Perubahan itu juga tampak dari caranya berpakaian. Kini ia tak lagi memilih warna kelabu atau coklat tua. Ia mulai mengenakan jilbab hijau lumut, baju tunik biru langit, dan sepatu datar yang nyaman.
Wajahnya masih tenang, tapi ada sinar berbeda di matanya. Rehan pun memperhatikan hal itu. "Kamu beda sekarang, Ayla," ujarnya suatu sore. Ayla hanya tersenyum, tidak menyangkal, tidak membenarkan. Ia tahu perubahan itu bukan untuk dilihat, tapi untuk dirasakan. Meski begitu, dunia lama belum sepenuhnya pergi. Suatu hari, Ayla diundang oleh salah satu kenalan lamanya ke sebuah acara pernikahan. Di hotel megah, pusat kota, tempat orang-orang berdandan rapi dan saling membicarakan siapa dengan siapa. Ia datang, bukan karena ingin tahu, tapi karena ia sudah cukup kuat untuk berdiri di ruang yang dulu membuatnya ingin menghilang. Beberapa tamu meliriknya. "Ayla, astaga, kamu sekarang cantik sekali." Bukannya itu mantan istrinya Galang ya?" Bisik-bisik pelan terdengar seperti riak air. Tapi Ayla tak terganggu. Ia tersenyum dan menyapa satu persatu. Ia datang bukan sebagai mantan siapa-siapa, tapi sebagai dirinya sendiri. Clarissa juga hadir di sana. Mengenakan gaun mahal, dikelilingi banyak orang, dan berdiri di sisi Galang. Tapi saat mata mereka bertemu, hanya Ayla yang terlihat tenang. Galang, sebaliknya, tampak salah tingkah. Seolah baru sadar bahwa perempuan yang dulu ia tinggalkan kini berdiri jauh lebih tinggi, tanpa perlu menginjak siapapun. Dan saat malam berakhir, Ayla pulang dengan hati utuh. Bukan karena semua sudah sempurna, tapi karena ia tahu ia sudah kembali menjadi dirinya sendiri. Dunia tak berubah drastis. Jalanan tetap macet, orang-orang tetap sibuk, dan matahari tetap tenggelam di jam yang sama. Tapi bagi Ayla, segalanya tak lagi terasa seperti semula. Ia tidak lagi merasa seperti penumpang hidup orang lain. Kini, ia yang memegang kemudi. Usaha jahit kecilnya mulai tumbuh. Dari sekadar menjahit untuk teman-teman komunitas, kini sudah merambah ke pelanggan luar. Rehan membantunya membuat akun media sosial. Ayla awalnya enggan, tapi ternyata diam pun bisa berbicara lewat karya. Setiap foto yang ia unggah bukan hanya tentang baju, tapi juga tentang keberanian yang diam-diam menjahit ulang harga diri. Satu demi satu komentar masuk. Bukan hanya pujian, tapi juga pesan-pesan penuh empati dari perempuan yang merasa kisah Ayla seperti cermin hidup mereka sendiri. Aku juga pernah diam-diam disingkirkan. Karya Mbak Ayla bikin aku semangat berdiri lagi. Ayla membaca semuanya dengan hati menghangat. Ia tak membalas satu persatu, tapi ia tahu suaranya sampai. Bukan lewat mulut, tapi lewat ketulusan. Tanpa ia sadari, kabar tentang dirinya mulai terdengar ke telinga-telinga yang dulu menyepelekannya. Beberapa rekan kerja Galang yang mengenalnya sebagai kerabat jauh mulai bertanya-tanya. Bukannya Ayla itu dulu istri pertamanya? Kenapa nggak pernah dibuka ya kabarnya? Sekarang dia jauh lebih kelihatan daripada si istri barunya. Bisikan-bisikan itu tidak membuat Ayla besar kepala. Ia tetap bekerja dari rumah kecil yang hangat. Tetap menyetrika, tetap memasak sendiri, tetap menyapa tetangga dengan ramah. Tapi auranya kini berbeda. Ada keteguhan yang tak bisa dipalsukan. Suatu hari, Ayla menerima telepon dari sebuah butik ternama. Mereka tertarik bekerja sama setelah melihat karya-karyanya di media sosial. Awalnya Ayla ragu, tapi kemudian ia teringat pada dirinya yang dulu. Perempuan yang pernah bermimpi, tapi tak sempat mengejar karena memilih menjadi istri dalam bayang-bayang. Dan kini, tak ada lagi yang perlu disembunyikan. Pertemuan dilakukan di sebuah kafe elegan. Saat Ayla masuk, semua mata menoleh. Ia mengenakan dress panjang sederhana dari bahan katun Jepang berwarna gading. Tak mencolok, tapi memikat. Ia berjalan dengan langkah pasti, duduk dengan tenang, dan berbicara seperlunya. Tak ada kesan perempuan yang ditinggalkan di dirinya. Yang ada hanyalah Ayla, perempuan yang memilih berdiri setelah dihancurkan, yang memilih menata kembali hidup tanpa menyakiti siapapun. Saat ia pulang, langit sore memerah. Jalanan macet seperti biasa. Tapi Ayla tak merasa terjebak, karena kini
Ia bukan lagi penonton dari hidupnya sendiri. Ia sedang kembali, pelan tapi pasti. Dan dunia mulai melihatnya lagi. Balas dendam tak selalu harus berapi-api, tak harus membuat luka baru. Kadang cukup dengan berdiri utuh saat mereka berharap kau masih bersimpuh. Ayla tak pernah merencanakan balasan. Tapi langkah-langkah kecilnya, konsistensi yang ia rawat dalam diam, menjadi jawaban paling menusuk bagi mereka yang pernah menyisihkannya. Kini butik-butik mulai mengenal namanya. Ayla Ramadhani. Desainer muda yang tak banyak bicara, tapi hasil karyanya menyimpan kehangatan. Tiap jahitan seperti doa, tiap warna seperti penyembuh luka. Orang-orang mulai mencari, bukan karena ia terkenal, tapi karena ia tulus. Di balik layar, Clarissa mulai gelisah. Ia menemukan akun Ayla di media sosial. Membaca komentar-komentar yang memuji, membandingkan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa terancam oleh perempuan yang dulu bahkan tak dianggap ada. Dia cuma mantan istri Galang. Apa hebatnya? Tanya Clarissa pada suaminya. Galang terdiam. Sebelum menjawab, ia membuka ponsel dan melihat sendiri. Nama Ayla mulai disebut-sebut di kalangan komunitas bisnis. Bukan karena kontroversi, tapi karena kualitas. Galang mulai gelisah. Ayla tak lagi bisa dikontrol, tak lagi bisa diredam. Ia tumbuh bukan dari paksaan, tapi dari luka yang ia jahit sendiri. Beberapa minggu kemudian, sebuah acara pameran karya lokal digelar. Salah satu tamu penting datang dari komunitas mode ibu kota. Ayla diundang untuk memajang karyanya. Ia datang dengan dress buatan sendiri, sederhana tapi penuh detail. Rambutnya disampirkan anggun, matanya tak lari dari siapapun. Di antara kerumunan, Galang dan Clarissa hadir, undangan kehormatan. Tapi kali ini, mereka yang merasa seperti tamu. Pandangan mereka bertemu. Tak ada dendam, tak ada benci. Hanya tatapan tenang dari perempuan yang pernah ditinggalkan. Kini berdiri di panggungnya sendiri. Clarissa menarik lengan Galang. "Kamu kenapa?" Galang tak menjawab. Ia hanya menatap Ayla dari jauh. Perempuan yang dulu ia sembunyikan, kini bersinar di hadapan dunia. Dan Ayla? Ia tetap tersenyum. Tak mendekat, tak menegur. Ia hanya membungkuk sopan kepada juri dan tamu undangan. Lalu kembali ke tempatnya, menata baju, merapikan kancing, mengatur pencahayaan di sudut standnya. Tak ada satupun kata untuk Galang. Karena tak semua luka harus dijelaskan. Tak semua rasa sakit harus dibalas. Terkadang, cukup membiarkan mereka melihat bahwa kau baik-baik saja tanpa mereka. Dan itu cukup menyakitkan. Musim berganti. Jakarta tak pernah benar-benar sejuk, tapi angin sore kini terasa lebih bersahabat. Di ruang kerja kecilnya, Ayla tengah melipat satu persatu baju pesanan. Tangannya lincah, wajahnya tenang, dan senyumnya perlahan kembali tumbuh. Usaha jahitnya bukan lagi milik sudut sunyi. Kini pesanan datang tak hanya dari sekitar kota. Beberapa pelanggan dari luar pulau mengirim pesan. Mereka suka kesederhanaan dalam desain Ayla, anggun, syar'i, dan lembut. Seperti sang penciptanya. Pameran kemarin membuahkan banyak hal. Koneksi baru, pelanggan tetap, bahkan satu tawaran kolaborasi dari brand muslimah ternama. Tapi Ayla tetap memilih perlahan. Ia tak ingin terburu-buru. Ia lebih suka bertumbuh dengan akar yang dalam. Rehan pernah bertanya, "Kamu gak ingin bicara ke publik soal masa lalumu?" Ayla menggeleng pelan. "Untuk apa? Yang perlu tahu, sudah tahu. Yang tak peduli, tak akan mengerti." Sikapnya membuat banyak orang penasaran. Beberapa media ingin mewawancarainya. Tapi Ayla selalu menolak dengan sopan. Ia tak ingin dikenal karena kisah luka. Ia ingin dikenal karena apa yang ia hasilkan dari luka itu. Dan begitulah ia menjawab semuanya. Bukan dengan cerita, tapi dengan karya. Sementara itu, kabar tentang Ayla mulai membuat Galang resah. Perusahaannya mengalami penurunan performa.
Clarissa mulai kehilangan daya tariknya di hadapan publik. Ia menginginkan proyek sosial, berharap bisa mencuri perhatian media. Tapi semua orang justru sibuk membicarakan Ayla, perempuan yang dulu disebut tak pantas muncul di publik. Galang mencoba menghubungi Ayla, sekadar basa-basi katanya. Tapi Ayla tak pernah membalas. Nomor itu kini tak punya tempat di ponselnya. Ia telah menghapus segalanya. Bukan karena benci, tapi karena ia tak ingin kembali. Dan itu justru menyakitkan. Suatu hari, Ayla menerima email dari seorang jurnalis. Ia ingin menulis kisah tentang perempuan yang bangkit setelah ditinggalkan. Ayla hanya menjawab satu kalimat. Tulis tentang perempuan yang bertahan. Bukan karena ditinggalkan, tapi karena ia memilih mencintai dirinya sendiri. Jurnalis itu menulis, tanpa nama, tanpa foto, tapi semua orang tahu siapa yang dimaksud. Kini Ayla menjadi simbol diam yang berdampak. Ia tak pernah bicara di depan kamera, tapi langkahnya diikuti banyak perempuan yang diam-diam terluka, dan mereka pun mulai bangkit. Malam itu, Ayla duduk di balkon, menyeruput teh, membaca kembali sketsa pertamanya, yang kini sudah jadi koleksi mini. Ia tak ingin membalas masa lalu. Ia hanya ingin hidup yang tenang, jujur, dan utuh. Dan dalam keheningan itu, ia tahu, balas dendam terbaik adalah tak butuh balas dendam sama sekali. Kehidupan Clarissa tak seindah feed Instagramnya. Foto-foto penuh kilau, senyum lebar, gaun mahal. Semuanya hanya tampilan. Di balik layar, ia mulai merasa gundah. Sponsor mulai mundur pelan-pelan. Proyek kolaborasi sepi peminat. Dan yang paling menyakitkan, orang-orang mulai menyebut nama Ayla saat membahas sosok perempuan kuat. Ayla lagi, geram Clarissa di depan kaca rias. Galang, yang duduk tak jauh dari sana, hanya diam. Matanya menatap layar ponsel, memperhatikan akun media sosial Ayla yang terus tumbuh. Komentar-komentar di sana bukan hanya pujian, tapi pengakuan, rasa hormat, kekaguman. Clarissa menatap suaminya. Kau masih memikirkan dia? Galang menghela napas, tak menjawab. Tapi ketenangan wajahnya tak bisa menyembunyikan gelisah yang makin menggerogoti dada. Dulu, meninggalkan Ayla terasa mudah. Ia perempuan yang tak banyak bicara, tak punya kekuatan. Galang mengira setelah diceraikan Ayla akan menghilang seperti kabut pagi. Tapi kini, justru Ayla lah yang berdiri tegak. Sementara rumah tangganya dengan Clarissa mulai retak perlahan. Beberapa sahabat Clarissa mulai menjaga jarak. Kamu tahu nggak, Clar? Orang mulai bosan lihat yang sempurna, tapi palsu. Ia tertawa palsu menanggapinya. Tapi malam-malamnya dipenuhi keresahan. Ayla tidak bicara satu kata pun padanya. Tapi kehadirannya yang diam justru mengguncang. Di sisi lain, Ayla tak menginginkan apapun dari mereka. Ia sibuk dengan dunianya sendiri. Koleksi busana barunya bertema perempuan yang bertahan dipuji banyak pihak. Bukan karena glamor, tapi karena narasi dan ketulusan di baliknya. Undangan untuk menjadi pembicara di berbagai seminar mulai berdatangan. Ia tetap menolak tampil di atas panggung, tapi sesekali ia menulis artikel tentang perempuan yang bangkit, tentang luka yang bisa dijahit, tentang hidup yang tak harus sempurna untuk tetap bermakna. Salah satu tulisan Ayla viral. Judulnya, "Saya tidak pergi, saya dibuang, tapi saya tidak layu." Tak menyebut nama, tak menyalahkan siapa-siapa. Tapi semua orang tahu siapa yang sedang ia lukiskan. Dan Clarissa membacanya. Berkali-kali. Kata-katanya mengendap seperti racun. Bukan karena jahat, tapi karena terlalu jujur. Kau tahu, Galang, kata Clarissa pelan suatu malam. Kalau aku jadi dia, aku pasti sudah membalas, sudah membuat keributan. Tapi dia cuma diam, dan itu yang paling menyiksa. Galang memalingkan wajah. Ia tahu Clarissa benar. Ayla tidak pernah membalas. Tapi justru karena itulah, luka yang ia tinggalkan pada Ayla kini kembali padanya. Bukan dalam bentuk amarah, tapi ketenangan yang menghakimi.
Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Galang bertanya dalam hati, apakah aku memilih perempuan yang salah? Sementara itu, Ayla duduk di ruang kerjanya, menyulam nama baru di label bajunya. Ayla, jahit dari luka, hidup dari cinta. Ia tidak tahu bahwa Galang sedang menyesal, tidak peduli juga. Yang ia tahu, hidupnya kini miliknya sendiri. Dan siapapun yang dulu membuangnya, tak lagi punya kuasa untuk menjatuhkannya. Tidak ada suara gemuruh, tidak ada pengumuman, tapi perubahan itu nyata. Perlahan, dunia mulai menoleh ke arah Ayla, bukan karena sensasi, bukan karena skandal, tapi karena ia terus melangkah ketika yang lain sibuk mempertahankan topeng. Undangan kolaborasi datang dari berbagai merek modest fashion. Ia tetap memilih dengan selektif, hanya bekerja dengan mereka yang mengutamakan nilai, bukan angka semata. Ia ingin karyanya membawa pesan, bukan sekadar penjualan. Di balik kesibukannya, Ayla tetap menjaga dirinya. Bangun sebelum subuh, berdoa dalam hening, menulis catatan kecil untuk dirinya sendiri. Tak apa pernah dibuang, asal tak membuang dirimu sendiri. Semakin tinggi ia melangkah, semakin dalam ia menunduk. Tak satu pun unggahannya menyinggung masa lalu. Tak satu pun ucapannya menyalahkan siapa-siapa. Tapi diam-diam, nama Ayla Ramadhani menjadi simbol baru. Perempuan yang pulih tanpa gaduh. Sementara itu, Galang makin merasa asing di rumahnya sendiri. Clarissa mulai jarang tersenyum. Ia lebih sibuk membandingkan dirinya dengan Ayla daripada menikmati hidup yang dulu ia rebut. Di salah satu gala yang mereka hadiri, Ayla juga datang. Kali ini bukan sebagai tamu, tapi sebagai tamu kehormatan. Ia menerima penghargaan inspirasi perempuan mandiri malam itu. Sorot kamera tak lepas dari wajahnya yang tenang, matanya yang damai. Galang melihatnya dari kejauhan, berdiri di sudut ruangan, tak tahu harus menyapa atau berpaling. Tapi Ayla bahkan tak menoleh ke arahnya. Ia terlalu sibuk menyalami orang-orang yang benar-benar peduli. Dunia yang dulu memalingkan wajah darinya, kini menyambut dengan kedua tangan. Usai acara, Clarissa masuk mobil dengan wajah cemberut. Kau lihat, semua orang mengelilinginya. Seperti dia wanita suci yang tak punya cacat. Galang diam. Kau diam kenapa? Jangan bilang kau menyesal. Masih diam. Dalam hati, Galang ingin menjawab. Tapi ia tahu, bahkan penyesalan pun tak pantas ia tunjukkan. Ia yang memilih, ia yang membuang. Dan Ayla tak memberinya ruang untuk kembali. Bukan dengan marah, tapi dengan ketegasan yang mematikan segala kemungkinan. Di apartemennya, Ayla melepas jilbab, menyisir rambut, dan duduk di kursi rotannya. Ia menatap langit malam dari balik jendela. Ia tahu, bukan dunia yang berubah, tapi caranya memandang hidup. Dulu ia menggenggam dengan takut kehilangan. Kini ia melepaskan dengan percaya bahwa yang baik tak akan pergi kecuali untuk digantikan dengan yang lebih baik. Ia tak pernah berharap dunia akan memihak padanya. Tapi diam-diam, dunia mulai mengerti bahwa ketulusan akan selalu menemukan jalannya. Dan yang menyakiti, cepat atau lambat, akan berdiri di tempat yang dulu mereka biarkan kosong. Karena menyangka ia tak layak. Malam itu, Ayla memeluk dirinya sendiri. Dengan lembut, dengan hormat. Bukan karena ia telah menang, tapi karena ia tak pernah benar-benar kalah. Tidak ada yang bisa menutup rapat pintu kebenaran selamanya. Sebab waktu, sekecil apapun celahnya, akan menyusup dan menyeret semuanya keluar dari balik tirai yang coba disembunyikan. Dan itulah yang terjadi. Semua bermula dari sebuah unggahan netizen. Potret lama pernikahan Galang dan Ayla. Bukan hasil bocoran. Bukan rekayasa, tapi foto asli yang dulu pernah tersimpan rapi dalam album keluarga Ayla, kini muncul di lini masa dengan kalimat pendek. Kalau ini pernikahan sah, siapa sebenarnya yang menikah duluan? Viral. Meledak. Dalam hitungan jam, nama Ayla dan Galang jadi sorotan. Tak lagi bisa dibantah. Ayla tak berkata apa-apa, tapi publik mulai bertanya. Konferensi pers yang disiapkan Clarissa malah memperburuk keadaan. Suaranya gemetar.
Jawabannya kabur. Ia bersikeras tak tahu bahwa Galang pernah menikah sebelum mereka bersama. Tapi publik tak mudah percaya. Galang? Ia hanya berdiri di samping Clarissa. Kaku. Tertunduk. Wajah yang dulu tenang, kini penuh bayang-bayang. Di hadapan wartawan, ia tak bisa menjawab pertanyaan paling sederhana. Benarkah Anda pernah menikah secara sah dengan Ayla Ramadhani 7 tahun lalu? Dan keheningannya menjadi jawaban paling lantang. Berita menyebar luas. Bukan gosip murahan, tapi fakta hukum. Akta nikah, akta cerai. Bukti-bukti yang selama ini Ayla simpan diam-diam, kini berbicara sendiri. Ia tak perlu buka mulut. Dunia yang bicara untuknya. Salah satu wartawan mencoba menghubungi Ayla. Ia menjawab hanya dengan satu kalimat. Saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa. Saya hanya ingin hidup saya tidak lagi disalahpahami. Kalimat itu tersebar. Dan seperti semua yang datang dari Ayla, ia tak mengandung dendam. Tapi mengandung kebenaran. Masyarakat mulai bersimpati. Komentar-komentar yang dulu tajam kini berubah lembut. Dia bukan perempuan lemah. Dia hanya diam. Setia tanpa diakui. Lalu ditinggalkan, tapi tetap berdiri. Kalau saya jadi dia, saya sudah menghancurkan mereka. Tapi dia hanya membuktikan. Clarissa mulai menjauh dari media sosial. Proyek barunya dibatalkan. Beberapa sponsor mundur. Dan Galang, ia berjalan dalam bayang-bayang kesalahan yang tak bisa lagi ia ubah. Mereka tak dipermalukan oleh Ayla. Mereka dipermalukan oleh apa yang mereka coba tutupi. Sementara itu, Ayla menjalani harinya seperti biasa. Menyulam, mendesain, tersenyum pada pelanggan yang datang ke studionya. Ia tak memanfaatkan sorotan itu. Ia tetap rendah hati, tetap menjadi dirinya sendiri. Suatu sore, seorang ibu muda datang membawa anaknya. Mbak Ayla, saya dulu hampir menyerah. Tapi lihat Mbak sekarang, saya percaya perempuan bisa pulih. Ayla memeluk ibu itu. Air matanya tak jatuh, tapi hatinya menghangat. Ia tak butuh sorotan, ia tak butuh pembuktian. Tapi kini, semua orang tahu siapa yang jujur sejak awal. Yang dulu dibungkam, kini tak perlu bersuara. Yang dulu disingkirkan, kini jadi tempat orang-orang datang mencari arti kekuatan. Dan yang dulu dianggap kerabat jauh, ternyata pemilik sebenarnya dari cerita yang selama ini ditutup-tutupi. Akhirnya, yang pernah dikubur pelan-pelan tak bisa lagi disembunyikan. Yang pernah dibungkam kini berbicara dengan caranya sendiri. Dan Ayla, perempuan yang dulu disebut hanya kerabat jauh, kini berdiri di garis akhirnya sendiri. Bukan akhir dari kekalahan, tapi akhir dari keterikatan. Pagi itu, ia mengenakan gamis berwarna pasir, kerudung lembut, dan tas kanvas kecil yang hanya memuat buku sketsa, ponsel, dan satu lipstik nude. Wajahnya segar, matanya damai. Ia melangkah ke sebuah gedung pengadilan agama, bukan untuk menggugat, tapi untuk menyelesaikan yang tertunda. Ia ingin perpisahan mereka dicatat dengan cara yang benar. Bukan sekadar ditinggalkan lewat amplop, tapi diproses sebagaimana mestinya. Galang hadir. Terlambat. Ia datang dengan jas gelap dan wajah yang kehilangan cahaya. Saat matanya bertemu dengan Ayla, ada sesuatu yang berguncang, tapi hanya di pihaknya. Ayla tetap tenang, tak tersenyum, tak menunduk, hanya menatap dengan hormat tanpa amarah. Sidang berjalan cepat, tak banyak yang harus diperdebatkan. Galang tak membantah apapun. Ayla tak menuntut apapun. Semuanya bersih, selesai, sederhana. Tapi di dalam hati Galang, ada kekacauan yang tak bisa diredakan. Di luar ruang sidang, Galang akhirnya bicara. Ayla, kamu gak marah ya? Ayla menatapnya sebentar, lalu menggeleng. Tidak. Untuk apa marah pada seseorang yang sudah selesai dalam hidupku? Galang tertunduk. Aku salah. Ayla menghela napas. Kita semua pernah salah, Galang. Tapi kesalahanmu bukan karena kau memilih orang lain. Kesalahanmu karena kau melupakan manusia yang pernah kau janjikan setia.
Galang ingin menjawab, tapi tak ada kata yang cukup. Ayla menoleh, menatap langit yang mendung, tapi hatinya tidak lagi kelabu. Aku tidak membencimu, katanya pelan, tapi aku juga tidak mencarimu lagi. Lalu ia pergi, langkahnya pelan, tapi pasti, tak menoleh, tak tergesa. Di tangannya tak ada dokumen kemenangan, tapi dalam dirinya ada ruang baru yang akhirnya bersih. Tak ada luka, tak ada dendam. Hanya ruang kosong yang siap diisi dengan hidup yang lebih layak. Sepanjang perjalanan pulang, Ayla hanya tersenyum. Ia naik taksi online biasa, menyapa sopir dengan ramah, dan meminta diturunkan di toko benang langganannya. Hari itu, ia ingin menjahit baju pesanan anak yatim untuk acara lebaran. Ia tahu dunia belum sempurna, tapi kini hatinya tidak lagi menanti pengakuan siapa-siapa. Dan kepergiannya hari itu bukan kepergian dari cerita, tapi kepergian dari luka yang dulu terus-menerus ia peluk. Ayla pergi bukan karena kalah. Ia pergi karena akhirnya menang atas dirinya sendiri. Apartemen lama itu kini kosong. Tidak benar-benar ditinggalkan, tapi diserahkan. Ayla sudah tak lagi tinggal di sana. Ia tak menyimpan kenangan dalam tembok. Ia sudah memindahkan hidupnya ke tempat yang lebih tenang, lebih kecil, tapi lebih bersih dari luka. Kini ia tinggal di pinggiran kota, di sebuah rumah kontrakan kecil berwarna krem, dengan taman mungil di depan. Ada anggrek yang ia rawat sendiri, dan jendela besar yang menghadap ke jalan sunyi. Tak ada lift. Tak ada gemerlap lampu kota, hanya suara burung pagi dan sapaan tetangga yang ramah. Dan Ayla bahagia. Bukan karena semua impian telah tercapai, tapi karena ia tak lagi terikat pada apa-apa selain dirinya sendiri. Pagi-pagi ia biasa menyiram tanaman, lalu duduk di beranda dengan teh hangat dan buku catatan di pangkuan. Ia menulis, bukan kisah sedih, tapi renungan. Kata-kata pendek, jujur, dan ringan. Tentang hidup, tentang menjadi perempuan, tentang bertahan. Beberapa tulisannya sudah dibukukan oleh penerbit kecil. Judulnya, Tenang adalah bentuk terindah dari kuat. Buku itu tidak meledak, tapi cukup untuk menyentuh banyak hati yang dulu nyaris patah seperti dirinya. Ia tidak terkenal, tapi ia dikenang. Butik rumahan yang ia bangun bersama 2 penjahit lokal kini cukup stabil. Ia menggaji mereka dengan adil, memberi pelatihan, bahkan merancang program menjahit gratis untuk ibu tunggal di sekitar tempat tinggalnya. Rehan kadang berkunjung, membawa donat, kopi hitam, dan lelucon yang tidak lucu tapi tetap membuat Ayla tertawa. "Kamu lebih terang sekarang," kata Rehan suatu sore. Ayla menatap langit. Mungkin karena aku tak lagi hidup di tempat yang menyamarkan cahaya. Mereka tertawa. Lalu diam, tapi tidak canggung. Dalam diam itu, Ayla sadar. Hidup sendiri bukan berarti kesepian. Ia punya sahabat, punya komunitas kecil, dan yang terpenting, punya diri sendiri, yang kini bisa ia peluk dengan utuh. Tak ada kabar lagi dari Galang maupun Clarissa. Ia tidak mencarinya. Tidak peduli apakah mereka bahagia atau tidak. Sebab yang ia butuhkan bukan kejatuhan mereka, tapi ketenangan dirinya sendiri. Dan itu sudah ia miliki. Sore hari, Ayla suka duduk di dekat jendela, menjahit sambil mendengarkan murotal Al-Quran. Ada rasa syukur yang terus mengalir dari matanya. Bukan karena semuanya telah sempurna, tapi karena ia masih bisa bersyukur, bahkan setelah semua luka itu. Malam-malam tak lagi dingin, sebab di dalam dirinya tak ada lagi kehampaan, hanya ruang luas untuk terus tumbuh. Dan kini, tanpa ia sadari, hidupnya sudah jauh dari masa lalu. Ia bukan siapa-siapa dari siapapun. Ia adalah Ayla, perempuan yang pernah dicintai diam-diam, lalu ditinggalkan terang-terangan. Tapi kini, ia hidup dengan tenang, dengan wibawa, dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Setiap pagi, Ayla membuka jendela lebar-lebar, mengizinkan cahaya masuk, seolah menandai bahwa tak ada lagi yang perlu disembunyikan. Ia tak takut pada pagi, tak gentar pada kenangan. Semua telah dibereskan, disapih dengan sabar, dilepas dengan ikhlas.
Ia masih menyimpan beberapa sisa masa lalu. Bukan untuk dikenang dengan pedih, tapi untuk diingat sebagai pelajaran. Foto-foto lama tak lagi menyakitkan. Ia menatapnya seperti seseorang yang pernah tersesat, lalu menemukan jalan pulang. Dalam diary-nya, ia menulis, "Dulu aku pikir cinta harus bertahan, walau menyakitkan. Sekarang aku tahu, cinta sejati tak pernah melukai." Ayla tak pernah balas dendam. Tidak karena lemah, tapi karena ia terlalu kuat untuk membiarkan dirinya jatuh ke lubang yang sama. Ia telah menutup buku itu. Bukan dengan amarah, tapi dengan doa. Pernah, ia berdiri sebagai istri yang disembunyikan. Pernah, ia dihancurkan tanpa suara. Tapi kini, ia berdiri sebagai dirinya sendiri. Dan itu lebih dari cukup. Ada tawaran cinta yang datang lagi. Dari Reyhan, diam-diam, perlahan. Tapi Ayla hanya tersenyum. Ia belum siap. Atau mungkin, ia sudah cukup. Ia tak lagi mencari seseorang untuk melengkapi. Ia sudah utuh. Pagi itu, ia berjalan menyusuri trotoar, membawa 2 kotak kain untuk anak-anak yatim. Matahari hangat, jalanan tenang. Ia menyapa penjual sayur, menunduk hormat pada nenek yang duduk di warung kopi. Tak ada yang tahu kisah Ayla sepenuhnya, tapi semua orang merasa nyaman di dekatnya. Ia menyebar damai, bukan karena hidupnya tanpa luka, tapi karena ia tahu cara memeluk luka tanpa membiarkannya meracuni. Ia adalah perempuan yang tak lagi bertanya, "Kenapa aku?" Ia hanya berkata, "Terima kasih, ya Allah, karena semua yang kau izinkan terjadi membawaku ke tempat terbaikku saat ini." Di rumah, ia menyalakan lampu ruang tamu, menyeduh teh, membuka halaman Al-Quran, lalu tersenyum. Bukan karena tak ada air mata, tapi karena air mata itu telah ia tukar dengan hikmah. Ayla tahu, orang bisa pergi, hati bisa patah, tapi jiwa yang dijaga akan selalu kembali utuh. Kini, ia tak menunggu siapapun, tak menuntut dari siapapun. Hidupnya bukan lagi tentang siapa yang datang atau siapa yang pergi, tapi tentang bagaimana ia berdiri ketika dunia pernah memaksanya berlutut. Dan kemenangan itu sunyi tapi nyata. Tidak ditandai dengan sorak, tapi dengan tenang yang menetap di dada. Ia bukan hanya selamat, ia telah pulih, bukan dengan cerita yang megah, tapi dengan langkah-langkah kecil yang konsisten, sabar, dan jujur. Di akhir harinya, Ayla menatap langit malam, berdoa pelan, bukan lagi meminta, tapi bersyukur. Tamat.